warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Hari ini masuk semuanya ya. Raisal masuk, Triwahyu masuk, Sela masuk, Radit masuk, Mucium Cucu masuk juga, Nurul masuk, Safa juga masuk. Terima kasih. Nah, untuk memulai pelajaran hari ini, mari kita mulai dengan berdoa dulu. Silahkan Triwahyu dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Silahkan Triwahyu. Mari doa mulai. Ya, terima kasih Triwahyu. Oke. Anak-anakku, meskipun kita belajar secara daring, kalian harus semangat ya dalam belajar di rumah. Kalian harus mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan. Seperti tugas hari ini, Ibu tugaskan kalian untuk mengikuti kelas Zoom. Nah, kalian dengan semangatnya mengikuti kelas Zoom. Nah, jangan lupa karena kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19, tetap lakukan kebiasaan 3M. 3M apa yang harus kalian lakukan? Yaitu sering mencuci tangan. Bepergian, jangan lupa memakai apa anak-anak? Memakai Masker. Dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Kalian kalau menjaga jarak. Kalian tidak boleh saling berdekatan untuk menjaga satu sama lain. Semoga wabah pandemi COVID ini segera berakhir dan kita bisa kembali ke sekolah, kita bisa bertemu dan belajar di sekolah. Anak-anakku, untuk lebih bersemangat lagi, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Yang semangat nyanyinya, harus semangat. Untuk semangat pagi ini. Garuda Pancasila, Bertambah lebih bersemangat lagi, mari anak-anakku kita praktekkan jempol-jempol salut ya. Ibu contohkan dulu seperti ini. Jempol, jempol, salut. Nah, kita bersama-sama ya agar kita semangat dalam belajar hari ini ya. 1, 2, 3. Jempol, jempol, salut. Pintar, kalian adalah anak-anak yang hebat. Hari ini kita belajar tema 5, pahlawanku, subtema 3, sikap kepahlawanan untuk pembelajaran keempat. Anak-anakku, Indonesia itu merdeka pada tanggal berapa? 17 Agustus 1945. Pintar sekali. Indonesia itu merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945. Tetapi setelah Indonesia merdeka, Indonesia itu masih ingin direbut oleh penjajah. Sehingga masih banyak terjadi pertempuran-pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Seperti yang akan kita pelajari hari ini. Ada pahlawan yang dengan semangatnya itu mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah nanti kalian belajar, anak-anak itu diharapkan mampu yang pertama membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks non-fiksi. Yang kedua, menguraikan hasil membandingkan informasi
sebelum dan sudah membaca teks non-fiksi. Yang ketiga, menganalisis hubungan simbol dengan makna sila ketiga Pancasila. Yang keempat, menguraikan contoh pengamalan dari sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, membandingkan tinggi rendah nada dari teks lagu Hari Merdeka. Yang terakhir, nanti setelah kalian mengikuti pelajaran hari ini, diharapkan nanti anak-anak bisa mengkombinasikan tempo dan tinggi rendah nada untuk menyanyikan lagu Hari Merdeka. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya dulu kepada anak-anak. Apa yang kamu ketahui tentang sejarah Hari Pahlawan? Kapan Hari Pahlawan diperingati? 10 November. 10 November itu Raisa coba masih mengucap mata, apakah masih mengantuk? Semangat, ayo semangat. Nah, belajar harus semangat ya, coba Raisa. Raisa kan anak yang pintar, harus semangat ya dalam belajar ya. Coba. Tadi Raisa menjawab Hari Pahlawan diperingati tanggal 10 November, kita simpan dulu. Yang kedua, peristiwa apa yang melatar belakangi peringatan Hari Pahlawan? Pertempuran. Ada pertempuran. Nah, di manakah terjadinya peristiwa pertempuran tersebut? Di mana? Surabaya. Ada di Surabaya. Coba yang keempat. Siapakah pahlawan yang memimpin pertempuran? Coba. Sutomo. Ada yang menjawab Sutomo. Baik, itu adalah informasi awal kalian tentang sejarah Hari Pahlawan. Nah, untuk lebih memahami tentang Hari Pahlawan, nah berikut ini ada teks non-fiksi yang menceritakan tentang sejarah Hari Pahlawan. Simak teks bacaan teks non-fiksi berjudul Bung Tomo. Nah, sebelumnya, apa itu teks non-fiksi? Kalian harus tahu. Teks non-fiksi itu adalah teks yang berisi tentang fakta-fakta atau kejadian yang telah terjadi. Berarti teks non-fiksi itu adalah menceritakan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi dan berdasarkan fakta atau kenyataan. Nah, berikut ini ada teks berjudul Bung Tomo. Coba salah satu membacakan. Silakan dibacakan coba. Raisa, coba dibacakan yang keras Raisa. Sutomo yang lebih dikenal dengan sapaan akrab Bung Tomo adalah seorang pahlawan. Beliau berjuang mempertahankan harga diri tanah air dan bangsa yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Berdasarkan teks di depan tulislah informasi mengenai Hari Pahlawan. Dari teks non-fiksi berjudul Bung Tomo tadi, kalian bisa menemukan informasi baru mengenai Hari Pahlawan. Coba, Ibu ingin meminta kalian membuat pertanyaan dari teks non-fiksi Bung Tomo ini. Coba, siapa yang bisa membuat pertanyaan? Nah, nanti teman-teman kalian yang menjawab. Ayo, siapa yang berani? Kapan Hari Pahlawan diperingati? Nah, teman kalian bertanya, kapan Hari Pahlawan diperingati? Jawabannya tanggal berapa, Nana? Tanggal 10 November. Iya, pintar. Jempol, jempol, salut. Anak-anakku pintar. Coba lagi. Siapa yang bisa membuat pertanyaan lagi? Siapa yang memimpin pertempuran di Surabaya? Nah, pintar. Siapakah yang memimpin pertempuran di Surabaya? Siapa anak-anak yang memimpin pertempuran di Surabaya? Bung Tomo. Nah, Bung Tomo atau Sutomo, pintar. Nah, itu adalah pertanyaan yang bisa kalian buat dari teks berjudul Bung Tomo. Dari teks tadi kita dapat menemukan informasi baru mengenai sejarah Hari Pahlawan. Nah, kalau Ibu tuliskan informasi mengenai Hari Pahlawan dari teks non-fiksi tadi yang kalian baca, itu adalah Hari Pahlawan diperingati setiap tanggal 10 November.
Hari Pahlawan diperingati untuk mengenang peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya. Sutomo atau lebih dikenal dengan sapaan akrab Bung Tomo adalah pahlawan populer dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Sikap Bung Tomo dalam berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu merupakan salah satu contoh pengamalan dari sila ketiga Pancasila. Sikap Bung Tomo itu menunjukkan sikap kecintaannya terhadap bangsa Indonesia. Lalu, bagaimanakah bunyi dari sila ketiga Pancasila? Bagaimanakah bunyi dari sila ketiga Pancasila? Gimana anak bunyi dari sila ketiga Pancasila? Persatuan Indonesia. Pintar, persatuan Indonesia. Nah, sila ketiga dilambangkan dengan apa? Pohon beringin. Pohon beringin. Pintar sekali, jempol, jempol, salut. Pohon Coba beringin. ya. Persatuan Indonesia. Sila ketiga sama dengan apa? Ya, betul. Sila ketiga dinamakan dengan pohon. Ya, ada pohon beringin. Pohon beringin memiliki akar dan besar kemana-mana, yang artinya bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman budaya. Sedangkan pohon beringin adalah pohon yang besar dan juga rindang. Artinya bahwa negara Indonesia sebagai tempat berteduh dan juga bernaung bagi semua rakyat Indonesia. Untuk lebih memahami penerapan dari sila ketiga Pancasila, simak video berikut ini. Nanti anak-anak akan Ibu beri pertanyaan berdasarkan isi dari video. Nah, silakan disimak dengan baik ya. Anak-anakku, dari video tadi kita dapat menemukan contoh penerapan dari sila ketiga Pancasila. Apa saja contoh penerapan sila ketiga Pancasila berdasarkan video yang anak-anak lihat tadi? Apa saja anak-anak? Bermain dengan rukun. Pintar, jempol, jempol, salut untuk Sela. Apalagi? Tidak membeda-bedakan teman. Teman. Tidak membeda-bedakan teman. Apalagi? Mengikuti upacara Bendera. upacara dengan khidmat. Mengikuti upacara dengan khidmat. Pintar. Apalagi anak-anak? Menggunakan produk buatan Indonesia. Pintar menggunakan produk buatan Indonesia. Apalagi? Melestarikan Ya, pintar, jempol, jempol, salut untuk anak-anak. Nah, itu adalah contoh penerapan dari sila ketiga Pancasila yang telah kalian temukan dari melihat video bersama Pak Tommy. Nah, perhatikan yang Ibu bawa ini, anak-anak. Ibu membawa apa ini? Baju batik. Baju batik, pintar sekali. Nah, Ibu itu suka menggunakan baju batik. Nah, kalian tahu bahwa baju batik itu buatan mana? Indonesia itu terkenal dengan batiknya, sudah terkenal mendunia. Nah, sebagai wujud
cinta Ibu kepada Indonesia, nah Ibu menggunakan produk buatan Indonesia. Nah seperti ini. Ini adalah batik yang merupakan produk unggulan dari negara Indonesia. Nah kalian juga bisa menggunakan produk buatan Indonesia dengan membeli batik. Dan sila ketiga Pancasila, kalian harus juga memahami penerapan dari sila-sila lainnya. Ada sila pertama, sila kedua, sila keempat, dan sila kelima. Nah, contohnya apa kalau penerapan dari sila pertama? Ada yang tahu? Contoh penerapan dari sila pertama Pancasila, contohnya apa, Nana? Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Pintar sekali anak-anakku, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Itu merupakan contoh pengamalan dari sila pertama. Kalau Ibu bertanya sila keempat penerapannya apa? Contoh penerapannya. Bermusyawarah. Sekali bermusyawarah. Sila keempat itu dilakukan dengan kepala banteng. Contoh penerapannya adalah bermusyawarah. Itu adalah contoh penerapan dari sila. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan bertanya lagi. Apa judul lagu yang menggambarkan kebebasan negara Indonesia dari tangan penjajah? Nah, kalian sering menyanyikan lagu ini. Ada yang tahu judul lagunya? Hari Merdeka. Merdeka. Ya, pintar. Coba Nurul, jangan melihat ke atas. Sebab nanti kalau melihat ke atas ada kotoran bisa masuk ke matamu, ya. Kalau belajar, perhatikan layarnya. Layarnya diperhatikan dengan baik, ya. Nah, pintar sekali. Nah, judul lagunya adalah Hari Merdeka. Nah, sebelum menyanyikan lagu Hari Merdeka, kalian harus tahu dulu. Untuk menyanyikan lagu itu harus mengetahui intonasi, tempo, birama, dan juga tinggi rendahnya nada. Intonasi adalah tinggi rendahnya nada. Tempo adalah kecepatan birama dalam lagu. Sedangkan birama adalah jumlah ketukan dalam irama lagu. Tinggi rendahnya nada pada notasi angka itu bisa dilihat berdasarkan gambar anak-anak. Nah, ada nada rendah, ada nada sedang, ada nada tinggi. Ayo Sela diperhatikan. Itu, nah pintar sekali. Kalau nada rendah pada notasi angka itu di bawah angka itu diberi titik. Kalau nada sedang itu tidak ada titiknya. Sedangkan kalau nada tinggi, di atas angka itu diberi titik. Nah, sebagai pemanasan anak-anak sebelum menyanyikan lagu Hari Merdeka, ayo Ibu ajak anak-anak untuk pemanasan dulu. Seperti ini. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bisa? Bisa. Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Do, re, mi, fa, sol, si, do. Pintar. Sekali lagi boleh? Yuk. 1, 2, 3. Do, re, mi, fa, sol, si, do. Untuk selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Hari Merdeka bersama-sama, ya. Boleh dengan gaya. Mana? 17 Agustus tahun 45. Hari kemerdekaan kita. Merdeka, nusa dan bangsa. Lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih hidup badan. Kita tetap setia, tetap sadar. Indonesia dan tetap Untuk kegiatan selanjutnya, mari kita buat kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini. Coba, anakku, apa saja yang kita pelajari hari ini tadi?
Teks non-fiksi itu Non-fiksi teks itu yang berisi yang tentang berisi tentang kejadian nyata atau fakta. Pintar. Ya, apalagi? Hari Hari Pahlawan Pahlawan diperingati setiap tanggal 10 setiap November. tanggal 10 November. Nah, Hari Pahlawan diperingati setiap tanggal 10 November. Coba Ibu ingin meminta Nurul Safa, coba kesimpulannya apa lagi ya? Sutama adalah pemimpin pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Sekali. Jempol, salut untuk Nurul. Nah, apalagi yang anak? Coba Triwahyu, apalagi? Apa? Contoh pengamalan sila ketiga adalah bermain dengan rukun. Pinter sekali. Nah, anak-anakku kalian sudah memahami materi yang kita pelajari hari ini. Nah, kalau Ibu tuliskan di layar, nah kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini bahwa kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, informasi dapat kita peroleh dari membaca teks non-fiksi. Yang kedua, sila ketiga Pancasila dilambangkan dengan pohon beringin. Contoh penerapan dari sila ketiga Pancasila adalah bermain dengan rukun, tidak membeda-bedakan teman, mengikuti upacara dengan hikmat, dan menggunakan produk buatan Indonesia, dan melestarikan budaya daerah. Nah, terakhir, dalam menyanyikan lagu harus memperhatikan tempo, irama, dan tinggi rendah nada yang tepat. Itu adalah kesimpulan kita untuk pembelajaran hari ini. Selanjutnya, nah kalian Ibu beri tugas untuk evaluasi pembelajaran. Ada soal sikap religius, sikap sosial, pengetahuan, dan juga keterampilan yang harus anak-anak kerjakan melalui link kuisis dan juga Google Form yang sudah Ibu share di SCI Media kalian. Untuk evaluasi pembelajaran nanti, anak-anak silahkan buka kelas SCI Media. Nah, Ibu sudah post tugas untuk hari ini, bisa kalian buka di pembelajaran tematik. Nah, ada penilaian sikap religius, penilaian sikap sosial, dan juga penilaian sikap pengetahuan yang harus kalian kerjakan. Nah, contohnya penilaian religius seperti ini anak-anak. Nah, ini ada penilaian sikap religius yang harus dikerjakan melalui link kuisis. Nah, ada link kuisisnya. Nanti anak-anak silakan diklik link kuisisnya dan langsung bisa mengerjakan. Nah, untuk mencoba simulasi mengerjakan dengan kuisis, coba Ibu punya kuis. Nah, ada kuis. Di sini ada kuis. Mari kita berdiskusi untuk menjawab bersama-sama sebagai bahan pembelajaran kalian sebelum mengerjakan soal evaluasi. Nah, Ibu ada kuis di sini. Kita jawab bersama-sama ya, nanti kita berdiskusi, kita menentukan jawabannya bersama-sama dari kuis ini. Nah, nanti anak-anak kalau membuka SCI melalui link tersebut disuruh memasukkan nama. Nah, nanti dimasukkan nama anak-anak. Nah, sebagai contoh, di sini Ibu masukkan nama Ani, misalkan nama Ani. Nah, kemudian klik mulai. Nah, setelah itu klik mulai game. Nah, ini seperti bermain game, pasti anak-anak suka. Nah, kita jawab bersama-sama pertanyaannya ya, diskusi. Coba nomor 1. Belum muncul saya. Berdoa sebelum belajar. Contoh pengamalan sila keberapa? Pertama. Bagaimana jawabannya? Ternyata betul. Nah, soal kedua. Lambang dari sila keempat Pancasila apa, anak-anak? Lambang dari sila keempat adalah
Kepala banteng. Benar, kepala banteng. Nah, ternyata betul jawabannya. Soal ketiga. Soal ketiga. Hari Pahlawan diperingati setiap tanggal berapa? 10 November. 10 November. Ibu klik jawabannya. Dan betul, sip. Nah, kalian dapat power up nih. Nah, ini mengerti saja. Soal nomor 4, lagu yang menggambarkan hari kelahiran bangsa Indonesia, lagu apa? Hari Merdeka. Hari Merdeka. Coba Ibu klik jawabannya dan betul, pintar. Soal terakhir ada 5 soal. Nah, soal kelima, lambang dari sila ketiga Pancasila apa? Lambang dari sila ketiga Pancasila adalah Pohon beringin. pohon beringin. Sip, klik jawabannya. Nah, selesai semua. Kalian akan mendapatkan nilai. Nah, nilainya adalah nilai sempurna kalian telah mengerjakan dengan baik. Dari kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu ingin merefleksikan kegiatan yang telah anak-anak ikuti. Coba, dari kegiatan pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan anak? Senang. Coba kalau senang, mana senyumnya? Coba tunjukkan kalau kalian senang. Nah, sip. Kalian senang mengikuti pelajaran hari ini. Nah, pada kegiatan pembelajaran tadi, adakah kegiatan yang paling berkesan bagi anak-anak tadi pada bagian apa coba? Pada waktu menyanyi saya senang sekali, Bu. Ah, pintar. Nah, berarti kalian belajar hari ini ya. Nah, apalagi tadi kita juga sudah mempelajari pengamalan sila-sila Pancasila. Kita juga sudah mempelajari tentang apa tadi? Sikap Bung Tomo dalam berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebagai rencana tindak lanjut, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita bertemu secara daring seperti ini ya. Kita belajar tema 5, pahlawanku, subtema 3, sikap kepahlawanan untuk pembelajaran yang kelima. Nah, nanti kalian pertemuan selanjutnya akan mempelajari materi tentang perjuangan Sultan Iskandar Muda. Nah, ini juga pertempuran dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sampailah kita pada kegiatan akhir, kegiatan pembelajaran hari ini. Kalian telah menyelesaikan pelajaran hari dengan hebat, pinter-pinter semuanya, anak-anakku kelas 4. Nah, anak-anakku untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Silahkan Tri Wahyu dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Marilah teman-temanku untuk mengakhiri doa mulai. Doa selesai. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat ya untuk belajar di rumah meskipun secara daring. Anak-anak harus tetap semangat dalam belajar. Terima kasih. Ibu tutup pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku semuanya. Sampai jumpa. Dadah.